أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. Sadaqallahul azim. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semuanya, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya telah kami sediakan neraka jahanam itu beserta para penghuninya. Jadi sudah ada penghuninya, sudah tercatat. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kemudian mengajarkan, ada kalanya seorang itu beramal dengan amalan penduduk surga, akan tetapi pada kalimat-kalimat Allah Taala sudah berlalu. Maka ketika dia akan meninggal dunia, kemudian dia mengerjakan perbuatan ahli neraka sampai dia masuk ke neraka. Ada kalanya orang kemudian mengamalkan perbuatan-perbuatan ahli neraka sampai kemudian orang mencap bahwa dia ini ahli neraka, akan tetapi ketetapan Allah Ta'ala sudah ada, sehingga ketika dia akan meninggal, dia tobat, dia mengerjakan amalan ahli surga, dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Orang alim luar biasa, orang alim luar biasa, wali Allah. Cuma dia ini kelihatannya, orang zahirnya kelihatannya setiap malam ini dia berangkat ke klub malam. Wah, anda ini pagi sok-sokan husuk, sholat subuh, zuhur sholat di masjid, asar sholat di masjid, lalu tiba-tiba masuk di klub. Wah, tak beres sholat ini, beres. Ini sholatnya jalan, maksiatnya jalan, gak karu-karuan. Orang kan kelihatannya gitu. Dan betul, pulang itu setiap kali dia pulang ketemu sama orang lain bawa botol bir. Istrinya itu sampai nangis. Jangan seperti ini. Kalau tiap hari Anda model seperti ini, orang akan melihat Anda orang rusak. Tak bakal ditelur sembahyangmu. Takutnya tidak ada orang yang mau nyolatkan. Tak apa-apa. Kata orang itu tadi tidak apa-apa. Yang akan menyolatkan saya gubernur beserta orang-orang yang ada di belakang gubernur. Lancar wae wong tak gelem nyembayangi. Tak kampung tak tinggal nyembayangi. Betul. Begitu meninggal dunia orang ini dianggap fasik, tak disolati. Apa orang suka mabuk gini kok disolati? Lu ketok tak mabuk. Lu Ustaz OTT tertangkap tangan dia bawa bir OTT dadak OTT. Allahu Akbar. Anda dilihat dulu perbuatannya apa. Nangis betul istrinya di rumah itu. Tidak lama, betul ada saat orang ini meninggal, orang alim ini meninggal, Pak Gubernur beserta beberapa orang pengawalnya ini pas sedang kunjungan kerja ke tempat itu, dilihat ada orang meninggal. Istrinya nangis-nangis, kenapa kok tidak ada yang ngerawat orang ini? Sakampung semua tidak ada yang mau ngereken. Kok tidak ada yang mau ngereken seperti ini? Iya, orang-orang nganggap orang ini rusak. Coba Islam apa tidak ini Islam? Dibenakno, akhirnya kemudian dirawat jenazahnya sampai selesai, dikafani, dimakamkan. Setelah selesai dimakamkan, ditanya oleh gubernur ini tadi, kenapa setiap hari, baru diceritakan oleh istrinya ini tadi, tidak boleh dibuka sampai dia meninggal. Suami saya itu setiap hari dia cari nafkah di pagi hari, dia sholat, kena semua sudah. Cuman masalahnya ketika malam dia berangkat ke klub malam itu tadi, dia beli minuman, beli khamr. Kemudian secukupnya uang yang dia dapatkan pada hari itu, dia bawa ke rumah, dia buang ke tempat pembuangan WC. Dia buat ke tempat pembuangan, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, pada hari ini mudah-mudahan ada orang Islam yang saya selamatkan. Di toko itu ada berapa botol sih? 8 botol, tak beli 2, saya sanggup beli 2. Ya Allah, tak beli 2.
Pada hari ini ya Allah, saya menyelamatkan paling tidak 2 orang. Sing sisane sing entem wis dhek mendem karepe dhewe, sing entem dhek mendem. Gak kuat duwike. Sak kuate duwe. Besok cukup untuk beli 2 lagi, beli 2. Kadang cukup beli 1, beli 1. Dibuang ya Allah. Pada hari ini saya cuma bisa menyelamatkan 1 orang ya Allah, tidak bisa banyak-banyak. Cuma gitu saja tiap hari. Gitu saja tiap hari. Begitu hal itu diceritakan oleh gubernurnya kepada masyarakat secara umum, baru orang-orang mau mendoakan. Ternyata orang alim terkenal kebian alim, kebian alim. Anda saja yang melihatnya tidak baik. Maka kemudian di dalam hadis ini Rasulullah SAW itu tahu, Rasulullah itu tahu mengajarkan agar orang itu beramal saja, beramal saja. Tidak usah ribut pandangan orang lain. Dan orang dan kita jangan kemudian gampang menjudge, dan kemudian kelihatan wah ini orang rusak sudah rokok, kelihatan sudah tidak kena rokok. Kok di sing surga jaluk tolong kuncine nang ndi kang piro surga iki? Kok cek soro ya mlebu surga. Neraka. Jake digane neraka surga kang piro? Kok cek soro ya mlebu surga. Nah Allah Ta'ala mengajarkan walaqad tarakna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kami telah menetapkan ada penduduk-penduduk sendiri yang akan menempati neraka jahanam itu dari golongan manusia dan jin. Lahum, apa ciri mereka? Hanya disebutkan cirinya oleh Allah Ta'ala. Tidak kemudian kita boleh seperti ini, tidak. Cirinya saja. Allah Ta'ala mengajarkan lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Cirinya secara umum Allah Ta'ala menjelaskan mereka punya hati tapi hatinya mati, tidak bisa paham sama sekali. La yafqahuna biha. Maka ketika Allah Ta'ala mengajarkan, ketika Allah Ta'ala menghidupkan wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Ketika anak lahir yang dihidupkan dulu oleh Allah Ta'ala pendengarannya, telinganya dari mulai lahir sono ke sana. Tapi pendengarannya kapan tinggal keluar itu. Begitu dikudang, arek wis kaget, oh wis krungu wis sana, wis krungu. Matanya dari dulu sudah ada, dari lahir cok sudah ada matanya. Cuma mulai kelihatannya kapan? Subhanallah. Ketika Allah Ta'ala menciptakan, difungsikan oleh Allah Ta'ala pendengarannya dulu, kemudian penglihatan, baru hati dan perasaan. Sam'a wal absar wal afidah, baru terakhir hati dan perasaan. Nah, di dalam beberapa pendapat ulama, saya tidak bilang semuanya, beberapa pendapat ulama, karena harus ngerti hal yang seperti ini. Beberapa pendapat ulama menjelaskan untuk masalah afidah. Ada yang menjelaskan pada saat anak umur 2 tahun, ada yang menjelaskan pada saat anak umur baligh, pada saat anak umur 5 tahun, macam-macam pendapatnya. Karena afidah itu untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka kita ambil gampangnya di saat anak umur baligh. Begitu sudah balik, sudah bisa membedakan, harusnya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kan harus diajari kondisi kan. Tapi kalau itu penjelasan yang 2 tahun sih baru ngerti sih anak sih umur 2 tahun. Sih baru diajari yang mana yang baik, yang mana yang belum baik, dia masih baru diajari si awal. Tapi afidah itu berfungsi untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dasarnya apa? Ini ayat ini. Allah Ta'ala menjelaskan lahum qulubun la yafqahuna biha. Hati dulu. Ketika Allah Ta'ala mematikan, Allah Ta'ala mengajarkan orang-orang yang kafir, khatamallahu ala qulubihim. Hatinya dulu yang keras, kupingnya muni, telinganya dengar, tapi hatinya sudah tidak bisa dinasihati. Nah, itu sudah ciri-cirinya sudah. Itu sudah ciri-cirinya. Begitu dinasihati melengos, itu
sudah ciri-cirinya. Cuma tidak perlu dikeluar-keluar, tidak perlu dikeluar-keluar. Ini orang fasik sudah rusak munafik. Tak perlu. Ada seorang sahabat luar biasa, Hudzaifah bin Yaman, mendapatkan julukan Sirrul Rasul, orang yang memiliki banyak dari rahasianya Rasulullah. Dia tahu dari Rasulullah 70 ciri orang munafik, 70. Sehingga Sayyidina Umar itu kalau mau nyolati orang, lihat Hudzaifah saja. Hudzaifah nyolati, melok nyembayangi. Hudzaifah pulang dari masjid, boleh Sayyidina Umar, boleh. Tak melok nyembayangi, kesel. Bagi Sayyidina Umar itu keren wong itu. Sayyidina Umar itu keren. Gaspol tabrak, tak peduli. Sayyidina Abu Bakar, kalau Sayyidina Abu Bakar si aman si anak. Atau munafik saya rada disembayangi si anak. Rasulullah masih munafik saya rada disembayangi si anak. Tapi nek Sayyidina Umar kesplek. Wong tak tempat dapat sembayangi. Yakin. Ditinggal nyekir. Masih ngimami. Lo ngimami posisinya. Sayyidina Umar ngimami. Begitu ada jenazah didatangkan, ditaruh di depan, dilihat Hudzaifah mulai. Tolong imamono, aku tak boleh. Saya ada urusan. Ditinggal mulai. Yakin Sayyidina Umar kesplek wong iki. Sehingga Sayyidina Umar itu lihat Hudzaifah saja. Kalau Hudzaifah nyolati melu nyembayangi, Hudzaifah tidak nyolati, Hudzaifah sholat dia ikut sholat. Kalau Hudzaifah tidak nyolati, tak melu nyolati, ditinggal nyingkir. Tapi ajaran yang seperti ini tidak dikeluar-keluarkan. Duduk diomongno di masjid jamaah, ini orang-orang munafik ya. Jadi jangan disolati. Tidak mau dicoloti. Tidak gitu caranya. Untuk apa? Untuk melanggengkan ajaran. Itu butuhnya. Kalau sedikit-sedikit orang dicap munafik, terus diumumkan di toa masjid, anak-anak jamaah ini orang-orang munafik, jadi tidak usah disolati, tidak disembayangi, ambil punggung masjid, digometu, dicap pesta miras, ambil punggung, ambil konco-koncoi. Yang salah siapa? Yang salah orang Islamnya. Menjelaskan KTP ini Islam. Jelek nama orang Islam gara-gara orang yang tidak paham seperti itu. Sayyidina Umar tak gelapnya bayangi, tapi tidak dikeluar-keluar, tidak diumumkan. Dia keluar saja, tidak ngajak sahabat, ayo boleh kabeh. Sekarang ini bayi mayo. Anda mau sholat tolong. Tidak mau. Tidak, saya ada urusan sebentar. Tidak ada urusan. Dia tinggal. Tidak terus Anda tahu, tapi bukan untuk diumumkan. Itu untuk diumumkan. Sehingga Sayyidina Abu Hurairah itu mengajarkan, Rasulullah mengajarkan kepada saya 3 ilmu. Ada ilmu yang boleh saya umumkan, boleh saya riwayatkan, boleh saya ajarkan secara umum. Sembahyang, zakat, itu pelajaran umum. Boleh saya ajarkan secara umum, sehingga saya riwayatkan dalam hadis banyak. Ada ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah untuk saya dan tidak untuk umum, hanya untuk beberapa sahabat, sehingga jarang saya riwayatkan. Ada pelajaran yang khusus untuk saya, sehingga tidak saya riwayatkan. Saya amalkan sendiri. Mungkin ada sahabat lain yang kelihatan dia yang meriwayatkan amalan saya, tapi saya tidak meriwayatkan karena gaya kutok. Mungkin orang lain yang kelihatan Abu Hurairah itu dulu seperti ini, Abu Hurairah sendiri tidak meriwayatkan yang seperti itu. Kenapa? Takut jadi fitnah. Ajaran itu tidak semua umum. Ada pelajaran-pelajaran khusus yang hanya telinga khusus, hati khusus yang bisa paham. Nah, Allah Ta'ala mengajarkan orang-orang yang memang bibit-bibit neraka ini tadi, mereka punya hati, tapi hati mereka tidak bakal paham walaupun Anda jelaskan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi mata mereka tidak bisa digunakan untuk melihat yang benar. Dan mereka punya telinga, tapi telinga mereka tidak bisa digunakan untuk mendengarkan yang hak, mendengarkan yang benar. Maka Allah Ta'ala menjelaskan ulaika kal an'am. Mereka contohnya sama seperti binatang ternak.
adol, bahkan lebih rusak daripada binatang ternak. Di keimanan mangan, penjila kok dikasih makan makan. Mari mangan dikandani ayam bu kandani, yang mari ini. Ojo mokong ya tak tinggal sedilu. Ojo nang omahe tonggo kok dibeli kok nang omahe tonggo. Ngerti? Ya ndak bakal ngerti ayam bocah ngomong tuh. Ndak bakal ngerti. Maka Allah Ta'ala menjelaskan modelnya seperti itu. Ulaika kal an'am. Modelnya mereka itu sama seperti binatang ternak. Balhum adal, akan tetapi bisa jadi lebih buruk daripada binatang ternak. Ayam bocah ngomong, ayam ada kasih tahu. Tak tinggal sebentar ya. Waktunya masuk kandang. Jangan berangkat ke yang ndak. Iku sebelah tonggomu. Ojo untuk panganan bisa. Cuma nek kon berangkat nang kono kon dicancang nang kono. Dibeleh. Dadi ayam goreng. Ngerti? Enggak bakal ngerti. Allah Ta'ala mengajarkan balhum adal. Allah Ta'ala kemudian melanjutkan ulaika humul ghafilun, yaitu mereka orang-orang yang lalai ketika diajarkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan walillahil asmaul husna, dan Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan asmaul husna. Maka Rasulullah SAW mengajarkan tutuplah doa Anda dengan asmaul husna. Alidhu biyadal jalali wal ikram. Salah satunya Rasulullah mengajarkan tutuplah, biasakan Anda menutup doa biyadal jalali wal ikram, dengan yadal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Tutup dengan yadal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Biasakan kemudian ditutup doa itu kemudian dengan asmaul husna. Adapun yang mungkin sudah terbiasa dengan yang lain, tak apa-apa, pokoknya selalu ada sifat-sifat Allah Ta'ala di dalam doa Anda. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW menjelaskan di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman mi'atan illa wahidatan min man ahsaha dakhala al-jannah wa huwa witrun yuhibbul witr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengajarkan, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki tis'an wa tis'ina isman, 99 sifat, 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha, barang siapa yang hafal dari asmaul husna, dakhalal jannah, mesti masuk surga, dijamin masuk surga. Wa huwa witrun yuhibbul witr. Allah Ta'ala itu tunggal dan cinta kepada orang yang mengerjakan sholat witir. Maka Allah Ta'ala mengajarkan wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan biarkan orang-orang yang kemudian main-main dengan nama-nama Allah Ta'ala. Karena ada kemudian orang-orang orang-orang kafir Quraisy itu, nama Lata itu diambil dari nama Allah, ditakniskan, diperempuankan dengan Lata. Kemudian Allah Ta'ala punya sifat aziz, diganti sama mereka Uzza, jadi berhalanya mereka. Nah ini yang bahaya. Maka Allah Ta'ala mengajarkan wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i, biarkan orang-orang yang main-main dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, dengan nama-nama Allah Ta'ala. Nanti sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan dibalas dengan apa perbuatan-perbuatan mereka. Kemudian Allah Ta'ala mengajarkan dalam ayat 181, wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan ada di antara orang-orang yang kami ciptakan, dari makhluk-makhluk yang kami ciptakan, kata Allah Ta'ala, ada segolongan umat yang mereka kemudian baik, mereka mengikuti Allah Ta'ala, yahduna bil haq, mereka mengikuti petunjuk kebenaran, wa bihi ya'dilun, dan dengan kebenaran itu mereka mengambil hukum yang adil. Dengan kebenaran itu mereka memutuskan hukum yang adil.
Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan, sebaliknya walladzina kadzdzabu biayatina, adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan berikan tempo kepada mereka, kami berikan ansur terus, dikasih oleh Allah Ta'ala, dikasih kesempatan wa umli lahum, dan kami lulu mereka, kami lamakan waktu mereka. Tidak mau begitu sugihan ya Allah Ta'ala, keluarganya sehat, anak-anaknya sukses, dapat dicoba ya Allah Ta'ala, jangan misi, karena Allah Ta'ala akan menghabiskan mereka di akhirat. Jadi jangan heran, maka Allah Ta'ala mengajarkan fala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum, jangan heran Anda dengan harta mereka, dengan dunia mereka. Biasa, innama numli lahum, sesungguhnya kami biarkan mereka, kami loskan mereka agar mereka merasakan nikmat awal tapi adab di akhir. Biarkan saja, nikmat itu akan dihabiskan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang beriman di dunia saat untuk merasakan kesulitan beramal, di kos sembahyang tangis subuh, tahajud, berangkat warwat, tapi nanti di akhirat tinggal merasakan nikmatnya, tenang, enak. Maka Allah Ta'ala mengajarkan wa umli lahum, dan kami beri tempo mereka, kami lepaskan mereka. Inna kaidi matin, ketahuilah sesungguhnya tipu daya Allah Ta'ala sangat-sangat kokoh. Tipu daya Allah Ta'ala sangat-sangat kokoh. Nah, Allah Ta'ala mengajarkan di dalam ayat yang lain, falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka sudah mulai melupakan, diingatkan, tidak ada satu orang pun yang tidak diingatkan oleh Allah Ta'ala. Mesti diingatkan, mesti diingatkan. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan, mereka dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, seperti kertas yang putih. Begitu mereka sudah mulai bisa belajar, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang membentuk mereka jadi orang Yahudi, jadi orang Nasrani, dan jadi orang Majusi. Orang tuanya yang berperan, lingkungannya yang berperan untuk mendidik anak ini tadi. Jadi pada dasarnya awal tidak ada anak yang kemudian punya sifat yang luar biasa, ngokong luar biasa. Bawaan itu dari gen ada, tapi faktor lingkungan ini tadi yang membentuk, faktor lingkungan yang membentuk. Jadi hati-hati dalam memilih lingkungan untuk anak, itu penting. Makanya subhanallah, saya itu belajar luar biasa model seperti itu. Diuncalon di gunung, ya itu tadi. Abi itu takut kalau pas belajar, waktu belajar, pas dapat lingkungan yang kurang baik. Kalaupun dapat lingkungan yang kurang baik, dicecer terus sampai Abi. Dicecer terus. Mau belajar apa? Diajari sopo kok ini. Diajari siapa ngomong seperti ini. Itu mesti. Jadi dikontrol terus. Tutup anak didol no, mesti belajar ambil gurune. Kok lah pinter-pinter dewi. Kok pinter dewi ya Allah. Dia itu bukan hanya belajar sama gurunya, tapi belajar sama teman-temannya di kampung juga. Dia tidak belajar misu di sekolahan. Belajar misu itu rata-rata di kampung. Jarang mau arek belajar misu di sekolah itu jarang. Rata-rata belajar misu itu ada di kampung, coba cek. Belajar misu itu rata-rata di kampung. Ketemu ambil arek-arek kampung ini cecek-cecekan. Mari misu-misuan ini rata-rata jarang ketemu. Jarang ketemu di sekolah wani misu, tempel ngambil guru nih. Masalahnya sekarang gurunya ini tadi karena diikat dengan sekian banyak peraturan, wedi guru sing wedi ambek murid, oh bagus, muridnya yang tidak karu-karuan. Ya ini tadi barokahnya orang tua yang mungkin kurang pemahaman, mungkin ada
adalah anak ini tadi lingkungan di rumahnya rusak. Ketika sore itu dilepaskan sama orang tuanya, terus kalau kemudian bawa lingkungan di rumahnya ke sekolahan, marah gurunya yang dimarahi sama orang tuanya. Apa anakku disalahno? Enggak salah. Tuhani anake. Allahu Akbar. Bagus, tenon. Subhanallah. Saya belajar dari awal, mulai tahun 2012 awal tadi guru ngajar itu sudah diajari sama aku. Nah, kalau kelihatan ada orang tua yang modelnya seperti itu, culno, jangan, ojo diajari teman-teman anaknya, culno aja, soro pun percuma, kesel kira-kira nabi wong tuoi, anak anda ini salah, jangan, percuma, engkau lah disentak dewi, di saat dia disentak oleh anaknya baru tahu. Tidak suwe subhanallah. Metu toko sekolahan SMP tidak suwe subhanallah. Dan ini terjadi. Masuk di SMP, di sekolahan itu karena masih ada ya di sekolahan masih ada guru-guru sing rotok kereng, di sing rotok wedi habis tukaran. Begitu SMP mentalnya kan sudah mulai muncul karena saya SD. Begitu SMP mental tawuran itu mulai muncul, tidak suwe. 2 hari pos masa orientasi siswa. Kepalanya temannya dijojo pakai pensil jelas bagus. Yang ngono iku anak dadi Tuhan pinter. Lebokno nek pondok, dimasukkan di pondok. Di SMP dikeluarkan sama kepala sekolahnya. Dimasukkan di pondok. Kepala sekolahnya yang disalahkan sama gurunya, sama orang tuanya ini tadi pinter. Ya iki mau. Jadi Tuhan. Anak dadi Tuhan. Rata-rata yang seperti ini dari keluarga yang bahasa kita broken home. Ibunya sendiri yang merawat anak ini tadi, satu-satunya anak. Tadi disayang nemen bedi. Nek iso ndak oleh ditutur sama sekali, iki salah. Jadi ndak ada orang kemudian ini seringkali dijadikan semboyan. Orang laki itu, wong lanang itu ndak iso dadi ibu, tapi nek ibu iso dadi bapak, ndak ono ibu iso dadi bapak itu ndak ono. Terus terang, tidak ada ibu bisa jadi bapak. Bapak itu begitu, langsung mencatat anak tani, tidak tangi, tidak suka nih bapak. Ibu nak tangi, sampai ditokno sambo, cepres, tidak tangi. Bapak begitu nanya ini bojo nih bapak, tolong kok pak, ya Allah pak, anakku cek ngopongi, aneh. Begitu metu mencetak apa itu mencetak ya tak bisa beda. Allah Ta'ala menjadikan ada sifat perempuan sendiri, ada sifat orang laki sendiri. Tak sulit di melbono pondok tawuran maning di pondok tukaran di koncoe mari tak sekolah. Begitu tidak sekolah tidak suwe kira-kira nabi mboe. Subhanallah, pelajaran berharga. Saya pertama kali belajar ini baru tahu orang nabi iya ternyata benar. Tidak usah ngeten. Kalau ada orang tua yang menjadikan anaknya sebagai Tuhan, contoh kesel ngajari kotor, Allah Akbar. Loh, kita mau didik anak itu gampang. Guru untuk mendidik anak lebih mudah daripada guru mendidik orang tua. Waduh, so pemane pengku Allah. Cara cek dadi anak itu dituhani. Nanti suatu saat anak itu yang akan melawan orang tuanya. Tak suwe. Tenon, dah lama. Jangankan nunggu lulus SD harus dilawan. Yakin. Tak disentaki, tak tukaran ambek nenek, tukaran ambek ibu. Rata-rata. Kenapa? Salah dalam pendidikan. Nah, ini yang diatur oleh Allah Ta'ala. Balik lagi ke tema tadi, Allah Ta'ala mengajarkan falamma nasu ma dzukiru bi, ketika mereka sudah mulai lupa, sudah diingatkan, mereka lupa lagi, diingatkan lagi, lupa lagi, diingatkan lagi, lupa lagi. Falamma nasu ma dzukiru bi, ketika mereka sudah mulai lupa dan mengabaikan ajaran Allah Ta'ala, tidak apa-apa ditekan, dicarno, disi mau sama seperti pelajaran yang diajari abdi saya. Tak bagi tekan, wong tua sing tak bagi aku
dari luar kulitnya istimewa. Kulitnya istimewa. Yang laki direktur ini, yang perempuan direktur ini. Anda lihatnya senang, keluarga mereka bahagia. Di dalam kira-kira, di jero kira-kira, yakin. Balik cerita kok ini. Yang laki pulang kecapean sudah, yang perempuan juga kecapean. Tuh aku siap dewe kira-kira. Anaknya juga ada masalah ini. Waduh. Anda lihatnya kan enak, sawang sinawan. Anda lihatnya kayaknya keluarganya enak, butuh apa-apa itu tinggal keluarkan uang. Allah Ta'ala mengajarkan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu, sampai mereka senang dengan pendapatan mereka, dengan apa yang didapatkan oleh mereka dengan pemberian Allah Ta'ala, akhadnahum baghtah, kami tangkap mereka secara tiba-tiba, mati mendadak. Fa'idahum mublisun, saat itu mereka kemudian ketun luar biasa, menyesal luar biasa. Faquti'a dabiru qaumil ladina zalamu, maka Allah Ta'ala memotong urusan orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala memutus urusan orang-orang yang zalim. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji itu milik Allah Ta'ala. Yang bisa berbuat seperti itu hanya Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengajarkan wa umli lahum, dan kami lepaskan mereka. Inna kaidi mati, ingat tipu daya kami, kata Allah Ta'ala, sangat-sangat kuat, tidak bisa dipatahkan oleh orang-orang biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana lailu atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari aziza wa far ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi